Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan, menganalisis atau menjelaskan negara-negara yang tergabung dalam kelompok BRICS, yang dimana negara-negara yang tergabung dalam kelompok tersebut ialah Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Belum membuat mata uang baru bersama untuk perdagangan internasional. Meskipun BRICS telah mempertimbangkan ide-ide tentang kolaborasi keuangan yang lebih erat dan pengurangan ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat, tidak ada mata uang baru yang telah dibentuk atau diadopsi mata uang resmi kelompok tersebut. Sebagai gantinya, BRICS telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan penggunaan mata uang nasional dalam perdagangan dan investasi antara anggota atau kelompok. Contohnya itu adalah pendekatan bilateral yang digunakan antara beberapa anggota BRICS dalam melakukan perdagangan menggunakan mata uang lokal, bukan dolar AS. Namun penting untuk dicatat bahwa BRICS terdiri dari negara-negara yang memiliki ekonomi yang beragam dan kepentingan yang berbeda. Membentuk mata uang baru bersama untuk perdagangan internasional akan melibatkan banyak pertimbangan dan tantangan, termasuk harmonisasi kebijakan moneter, stabilitas ekonomi, dan ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat. Jika Indonesia dan negara-negara BRICS, Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan memutuskan untuk meninggalkan dolarisasi dan mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat, ada beberapa dampak positif yang dapat terjadi. Berikut adalah beberapa dampak yang mungkin timbul. Yang pertama itu kemandirian ekonomi. Meninggalkan dolarisasi dapat membantu meningkatkan kemandirian ekonomi negara-negara BRICS dan Indonesia. Mereka dapat mengembangkan dan memperkuat mata uang nasional mereka sendiri, yang dapat memperkuat kedaulatan ekonomi dan mengurangi resiko terkait fluktuasi nilai tukar dolar Amerika Serikat. Yang kedua itu diversifikasi resiko. Dalam meninggalkan dolarisasi, negara-negara BRICS dan Indonesia dapat mengurangi eksposur terhadap risiko dan volatilitas yang terkait dengan perubahan kebijakan ekonomi dan politik di Amerika Serikat. Mereka dapat mencari alternatif untuk diversifikasi cadangan devisa mereka, seperti meningkatkan penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan internasional. Yang ketiga itu pengaruh lebih besar dalam perdagangan global. Meninggalkan dolarisasi dapat memberikan negara-negara BRICS dan Indonesia kesempatan untuk memperkuat posisi mereka dalam perdagangan global. Dengan menggunakan mata uang nasional mereka dapat meningkatkan peran dan pengaruh mereka dalam pembayaran internasional dan transaksi perdagangan dengan mitra dagang mereka. Yang keempat itu pengurangan ketergantungan terhadap Amerika Serikat. Meninggalkan dolarisasi dapat membantu mengurangi ketergantungan negara-negara BRICS dan Indonesia terhadap Amerika Serikat dalam hal keuangan dan perdagangan. Hal ini dapat memberikan lebih banyak fleksibilitas dan kebebasan dalam kebijakan ekonomi mereka, serta mengurangi resiko dampak dari fluktuasi ekonomi dan politik di Amerika Serikat. Yang kelima itu stimulasi pertumbuhan ekonomi. Dengan mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat, negara-negara BRICS dan Indonesia dapat mendorong pertumbuhan ekonomi domestik mereka. Mereka dapat memperkuat mata uang nasional mereka dan mempromosikan menggunakan mata uang lokal dalam perdagangan internasional, yang dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi dalam negeri. Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan memutuskan untuk meninggalkan dolarisasi, yaitu penggunaan dolar Amerika Serikat sebagai mata uang utama dalam transaksi internasional. Akan ada beberapa dampak negatif yang dapat terjadi. Yang pertama itu ketidakstabilan nilai tukar. Meninggalkan dolarisasi dapat menyebabkan ketidakstabilan nilai tukar mata uang nasional terhadap dolar AS. Hal ini bisa membuat perdagangan internasional menjadi lebih sulit karena pelaku usaha harus menghadapi fluktuasi nilai tukar yang tinggi. Yang kedua itu pengaruh ekonomi Amerika Serikat. Amerika Serikat adalah ekonomi terbesar di dunia dan memiliki pengaruh global yang signifikan. Meninggalkan dolarisasi bisa berarti menghilang akses terhadap pasar keuangan Amerika Serikat dan potensi pengaruhnya terhadap kebijakan ekonomi global. Yang ketiga itu
akses ke pendanaan internasional. Dolar AS menjadi mata uang yang dominan dalam transaksi internasional dan pasar keuangan global. Meninggalkan dolarisasi dapat membuat sulit bagi negara-negara tersebut untuk mendapatkan pendanaan internasional dengan biaya yang terjangkau. Yang keempat itu perdagangan internasional yang tersulitkan. Dolar AS menjadi mata uang yang paling diterima dalam perdagangan internasional. Jika meninggalkan dolarisasi, negara-negara BRICS dan Indonesia mungkin menghadapi kesulitan dalam melakukan transaksi dan pembayaran internasional dengan mitra dagang mereka. Yang kelima itu pengaruh terhadap investasi asing. Keputusan untuk meninggalkan dolarisasi dapat menimbulkan ketidakpastian bagi investor asing yang ingin berinvestasi di negara-negara BRICS dan Indonesia. Hal ini bisa mengurangi jumlah investasi asing yang masuk ke negara-negara tersebut. Namun, penting untuk dicatat bahwa dampak negatif ini bersifat teoritis dan akan bergantung pada langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dan institusi keuangan dalam mengatasi transisi dari dolarisasi. Selain itu, setiap negara memiliki kondisi dan konteks ekonomi yang berbeda sehingga dampaknya dapat bervariasi. Jika negara-negara BRICS seperti Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan, dan Indonesia memutuskan untuk meninggalkan dolarisasi dan mengurangi penggunaan dolar Amerika Serikat dalam perdagangan internasional, akan ada dampak positif dan negatif bagi Amerika Serikat. Berikut adalah beberapa dampak yang mungkin terjadi. Dampak positif bagi Amerika Serikat itu, yang pertama, ketergantungan terhadap dolar AS. Jika negara BRICS dan Indonesia meninggalkan dolarisasi, hal ini dapat mengurangi ketergantungan mereka terhadap dolar Amerika Serikat. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengurangi pengaruh dan kekuatan ekonomi mereka dalam sistem keuangan global. Yang kedua itu diversifikasi mata uang. Meninggalkan dolarisasi dapat mendorong negara-negara BRICS dan Indonesia untuk mencari alternatif mata uang lainnya seperti euro, yuan, Tiongkok, dan mata uang nasional mereka sendiri. Dalam jangka pendek, ini dapat mengurangi permintaan terhadap dolar AS dan mempengaruhi nilai tukar mata uang tersebut. Ada juga dampak negatif bagi Amerika Serikat. Yang pertama itu pengaruh ekonomi dan politik. Meninggalkan dolarisasi oleh negara-negara BRICS dan Indonesia dapat mengurangi pengaruh Amerika Serikat dalam kebijakan ekonomi dan politik global. Amerika Serikat mungkin kehilangan kekuatan dalam mempengaruhi transaksi internasional, sanksi ekonomi, dan kebijakan perdagangan. Yang kedua itu penurunan permintaan terhadap dolar AS. Jika negara-negara BRICS dan Indonesia meninggalkan dolarisasi, permintaan terhadap dolar AS dalam perdagangan internasional dapat menurun. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap nilai tukar dolar AS dan mengurangi daya tarik investasi asing di Amerika Serikat. Yang ketiga itu potensi pengurangan pendapatan internasional. Amerika Serikat saat ini merupakan pemberi pinjaman utama dan pusat keuangan global. Meninggalkan dolarisasi dapat membuat negara-negara BRICS dan Indonesia mencari alternatif pendanaan internasional yang tidak tergantung pada pasar keuangan Amerika Serikat. Hal ini dapat mempengaruhi pasar obligasi dan minat investor terhadap instrumen keuangan Amerika Serikat. Dampak-dampak ini bersifat teoritis dan akan tergantung pada langkah-langkah yang diambil oleh negara-negara BRICS, Indonesia, dan Amerika Serikat dalam menghadapi transisi dari dolarisasi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang dolarisasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.